Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency kan kali ini ada pelemahan harga. Bitcoin ya masih naik turun lah dari rentan harga 116, 117, 118 ya. Masih naik turun teman-teman ya. Kalau kita mengacu pada altcoin lainnya di sini juga masih terombang-ambing juga, naik turunnya masih kelihatan banget ya. Terus kita coba cek dalam kinerja sektor meme coin, apakah kinerjanya itu penurunannya cukup drastis atau mampu konsolidasi bertahan. Nah, kita lihat teman-teman ya, market cap daripada sektor meme coin ini dalam kondisi yang cukup bagus karena mulai recover. Cuman kalau kita lihat dari volume kan dia turun. Price-nya di sini teman-teman ya, dalam 24 jam terakhir di sini udah ada beberapa meme coin yang recover, termasuk ada Dogecoin, Shiba Inu dan PP. Ya kalau kita persentasekan sih di sini teman-teman ya, antara koreksi sama recover lebih didominasi dengan koreksi teman-teman ya. Akan tetapi di sini teman-teman ya, manfaatkan aja momentum seperti ini itu sebagai sarana apa ya? Aksi untuk DCI teman-teman. Nah, kita di sini teman-teman ya, ada beberapa altcoin yang mungkin bisa kalian pertimbangkan yang memiliki prospek ya, atau kinerja yang cukup bagus nantinya. Tapi disclaimer dulu ya. Jadi ada 3 altcoin nih yang notabene ini menjadi salah satu perbincangan yang cukup hangat ya saat market itu dalam kondisi crash, saat market dalam kondisi penurunan ya. Jadi di sini dampak dari VOMC ya teman-teman ya, pada market kripto gitu kan. Nah, berdasarkan data dari PPI juga teman-teman ya, PPI harga grosir barang dan jasa ya, dimana itu naik signifikan teman-teman ya. Pada di bulan Juli kemarin itu sempat naik yang cukup signifikan. Nah terus di sini yang memungkinkan apa, bahwa konsumen cenderung membayar lebih banyak dalam beberapa bulan mendatang gitu ya. Akhirnya apa ya, seperti ini ya. Oke, koin pertama yang perlu kalian lihat adalah di sini. Nah, kita mengacu pada meme coin untuk saat ini. Yang pertama tentunya di sini teman-teman, raja dari segala rajanya meme coin yaitu ada si Dogecoin. Dogecoin ini teman-teman ya, pada tanggal 14 Agustus kemarin tahun 2025 itu kan sempat naik ya. Sempat lah ya, bertahan di atas rata-rata gitu pergerakannya teman-teman ya. Terus kalau kita lihat ya, dimana untuk Dogecoin sendiri teman-teman itu menargetkan harga yang cukup ambisius untuk si Dogecoin sendiri ya. Untuk saat ini kan di area 0,23, short termnya mungkin sampai di area 25 sampai 28 teman-teman ya. Bahkan teman-teman ya, kalau kita lihat untuk agak jangka panjangnya gitu kan, untuk jangka agak panjangnya si Dogecoin ini ya, kita mengacu pada all time high lamanya. All time high lamanya di berapa? 0,7 kalau nggak salah ya. Bahkan target daripada komunitasnya itu menargetkan Dogecoin itu sampai di area 1 dolar. Nah, di sini teman-teman bisa melihat juga ya dari sentimen komunitas daripada si Dogecoin itu sendiri, di mana di sini 86% ya sentimen daripada komunitas Dogecoin itu masih sangat bullish terhadap kinerja daripada si Dogecoin. Bahkan kalau kalian lihat di sini ya, mereka menargetkan target yang cukup realistis lah untuk short termnya itu sampai di kepala berapa? Di 28 ya, sampai di area 28. Semoga saja ya teman-teman ya, dalam waktu dekat Dogecoin bisa ke area 0,28 sampai di area 0,3, bahkan kembali ke all time high lamanya. Nah, untuk token kedua, teman-teman itu ada BONG. BONG itu ya harganya cenderung turun, koreksi juga sekitar 1,56%. Nah, dimana kalau kita lihat bersama-sama, teman-teman untuk BONG sendiri ya, jika terjadi pembalikan tren saat ini, teman-teman ya, dari supportnya lah, dari support daripada si BONG ini, kemungkinan besar BONG teman-teman ya, itu akan segera menyentuh di kepala 47 ya, di area kepala 40 ya, intinya di kepala 4 lah, 405, 407, intinya di kepala 4 teman-teman ya. Hal ini akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan bagi si BONG. Bahkan di sini target daripada komunitas BONG itu adalah
bisa kill zero teman-teman ya untuk price-nya Bong di tahun ini. Tapi ya kita nggak tahu teman-teman ya, Bong bisa ke Rp1 aja kita udah full senyum kan. Nah, apalagi bisa kill 10. Kalau kita lihat dari sentimen komunitas Bong di sini 85% ya. Komunitasnya itu masih sangat optimis, sangat bullish terhadap Bong teman-teman ya. Bahkan di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk Bong sendiri kan dia memiliki beberapa proyek ya. Seperti apa itu namanya? Trading botnya ya. Dan kalau kalian lihat dari mekanisme burningnya teman-teman, untuk si Bong ini cukup kenceng banget ya untuk burning daripada Bong. Nah, di sini kita coba masuk ke dalam Sol Scan daripada si token Bong ya. Kita melihat price-nya kan di 2393. Untuk short term-nya menargetkan di harga kepala 4. Nah, market cap ini di area 2 miliar teman-teman ya. Kalau kita melihat dari segi holdernya hampir ke area 1 juta. Nanti kalau holder daripada Bong ini nyentuh di area 1 juta teman-teman ya, itu nanti pihak Bong kalau nggak salah itu akan melakukan pembakaran yang cukup signifikan juga ya. Terus di sini kita lihat bersama-sama teman-teman ya. Untuk segi holder, kita melihat dari segi holdernya teman-teman ya, dimana pemegang tertinggi itu Binance, Bong DAO Wallet sama Bong Stake Pool ya. Robinhood di posisi keempat teman-teman, dan kalian bisa melihat sendiri ini dikuasai banyak sentralisasi exchange juga ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri dari Bong sendiri ya. Untuk pembakaran Bong udah cukup lumayan kenceng teman-teman ya. Kalau kita mengacu pada di sini ya, Sol Scan ya, holder di sini teman-teman kalian bisa melihat sendiri ya kan. Ini udah the real daripada si Bong sendiri. Nah, kalau menurut saya pribadi, Bong ini masih memiliki progres atau proyek yang cukup menarik lah ya. Untuk harganya mungkin sampai di kepala 4 short termnya ya, mungkin di tahun ini semoga saja bisa sentuh di Rp1. Nah, berikutnya ada SPX teman-teman ya. SPX untuk harga saat ini kan di area 1,5 dolar ya. Nah, untuk target short termnya SPX ini akan menargetkan price-nya di kisaran 2 dolar. Semoga saja dalam waktu dekat bisa sampai di 2 dolar ya teman-teman ya. Terus kalau kita lihat dari segi market cap dan volume kan dia masih cukup bullish ya. Volume naik 50%, market cap naik 2,97%. Nah, kalau kita lihat dari total supply itu kan 930,99 juta. Terus maksimal supply 1 billion. Untuk circulating supply teman-teman ya, udah sama dengan total supply-nya. Melihat dari sentimen komunitas, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, untuk sentimen komunitas daripada SPX itu 82%. Mereka masih sangat bullish terhadap SPX ya. Kalau kalian mau lihat dari segi market, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini market daripada SPX, dia ada di Bybit. Terus dia ada di mana lagi? Binance Alpha, teman-teman udah ready. Terus kalau kita lihat juga Max Global, Get.io, KuCoin ya. Ada juga di sini BingX teman-teman, Kraken, Bitmart, Lbank. Nah, ini belum masuk ke ranah marketnya Binance ya. Robinhood, terus Coinbase dia belum masuk. Nah, dia baru masuk di market perpetual untuk Binance ya teman-teman ya. Nah, jadi masih ada harapan ketika SPX nanti bisa listing ke dalam market spotnya Binance, mungkin di area 3 sampai 5 dolar bisa kesentuh teman-teman ya, tapi disclaimer lagi. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam